Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Alhamdulillah lur, hujannya turun lagi nih ya, menambah suasana jadi adem, ayam, tentrem, dan bahagia sekali tentunya ya. Apalagi dihibur dengan ayam-ayam babon kita nih yang saat ini sedang keroyokan mau makan. Oke teman-teman ya, sore hari ini saya ingin membuat tema ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, sebenarnya ayam apakah yang harganya stabil, tidak pernah turun, akan naik terus? Dan saya jawab yaitu ayam kampung teman-teman ya. Karena ayam kampung itu peminatnya sangat tinggi sekali dibanding ayam-ayam yang lainnya, terutama ayam berdaging dan ayam yang lainnya teman-teman ya. Ini yang berlaku di daerah saya, di daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia tentunya. Kok bisa bilang begitu? Ternyata ayam kampung itu emang benar sekali ya. Harganya itu tidak pernah turun, naik terus ya iya. Terus kenapa Kak ada ayam saya itu dijual ditawar oleh para pengepul tengkulak dengan harga murah? Apakah itu yang namanya tidak bisa naik? Apakah itu yang namanya harga ayam itu turun? Tidak bisa turun, tapi malah ditawar dengan harga yang murah. Oke ya, kita mengambil secara teori saja atau logika saja teman-teman ya. Karena saya sebenarnya sering tuh main ke pasar, dan main ke pasar terutama itu pasar hewan terutama. Apalagi saya yang pas waktu itu berada di bagian penjualan jual beli unggas ya, ada ayam ya, ada bebek, ada entok dan yang sebagainya. Ternyata itu di pasar itu harganya sangat tinggi sekali teman-teman, dan tidak ada istilah kata turun ya. Pokoknya intinya itu satu ayam itu minimal tuh kita dapat mereka itu dapat ya bati atau dapat keuntungan sekitar 5.000 sampai 25.000 rupiah, tergantung kita yang membelinya itu pintar-pintarnya menawar seperti itu teman-teman. Terus apa hubungannya dengan itu? Ya hubungannya banyak sekali ya, karena apa? Kebanyakan kita yang ada di kampung seperti ini tuh hanya tinggal mau enaknya saja, nggak mau berusaha bagaimana supaya ayam kampung kita ini tetap harganya tetap tinggi ya. Ya seperti harga di pasar gitulah. Meskipun kita jualnya itu di rumah sendiri atau kita jualnya itu secara pribadi, tidak lewat melalui tengkulak dan tidak melalui pengepul. Nah itu rata-rata seperti itu, malas ya untuk berusaha bagaimana supaya ayam kampung kita itu harganya sangat mahal sekali. Padahal kan kita kan sudah disediakan oleh layanan-layanan yang sangat membantu kita sekali, atau pasar yang sangat lebar luas sekali dengan melalui media sosial teman-teman ya. Maka dari itu kalau kita mau beli ke pasar emang harganya tuh mahal sekali. Tapi kalau kita jual harganya murah. Ya ini berlaku untuk semua jenis hewan yang kalau kita menjualnya secara terhadap apa sih namanya? Kita menjualnya kepada pengepul. Ya emang semuanya itu kan ya bekerja dan butuh keuntungan dan butuh ya dapat bati atau dapat laba gitu kan. Tapi paling enggak kita itu bisa memasarkan produk kita sendiri. Bagaimana caranya kita supaya hasil ternak kita itu tidak dihargai dengan harga yang tidak begitu mahal alias murah. Padahal kan kita sudah capek-capek untuk merawatnya, membeli pakannya, dan cara mencegah supaya penyakit tidak datang dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Bayangkan saja teman-teman ya, untuk ukuran ya babon seperti itu kalau di pasar itu harganya itu 120 sampai 160.000. Nah, seperti itu jago ya. Jago seperti ini. Tapi kalau kita jual di rumah atau kita jual sendiri kepada pengepul atau tengkulak itu paling dihargai sekitar 80 sampai 100.000 rupiah. Dan kenapa kok saya bisa tahu? Ya bisa. Karena dulu waktu saya beli harga jago itu saya belinya itu 85.000. Loh, kok bisa murah itu? Ya karena yang menjual ini sudah terbiasa bahwa ayam jago seukuran ini itu biasanya ditawar oleh tengkulak itu cuma 85.000. Padahal ini saya dulunya tidak menawar dan tidak memberi harga. Yang saya suruh memberi harga itu yang punya ayam sendiri. Ya udah, beliaunya bilang ini 85.000. Oke, karena saya cocok ya udah saya ambil. Terus saya jual kepada salah satu konsumen langsung ya, yang waktu itu malah datanya ke sini itu malam-malam sekitar jam 12 malam. Itu saya kasih harga itu 155.000 ya. Maaf ya kalau ini mengumbar rahasia, tapi emang nyatanya seperti itu, nggak apa-apa kan.
saya beri harga kepada konsumen ya, waktu itu malam-malam datang itu harga 155.000, dan beliau bilangnya seperti ini malah, loh kok murah ya, padahal tadi saya belinya di pasar tuh 180.000 loh, 180.000 loh, kok di sini murah. Ya emang saya bilangnya begini ya, emang kalau kita belinya langsung ke peternak sendiri emang ada selisih harga, saya hanya bilang begitu saja. Jadi dari sini itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita berternak ayam ini kalau bisa itu sasaran kita itu langsung ke konsumen langsung teman-teman ya, jangan ke pihak-pihak yang lain ya. Ini bukan termasuk saya itu menutup jalan pangannya para tengkulak, bukan seperti itu, karena semua itu sudah ada rezekinya sendiri-sendiri dan ada rezekinya masing-masing. Jangan pernah merasa tersaingi, seperti itu aja teman-teman ya. Karena saya sering tuh mendengar keluhan-keluhan para warga yang ada di sekitar saya ini, bahwa ayamnya ditawar segini padahal sudah bersusah payah merawat, membelikannya itu for, dan pokoknya sudah susah payah merawatnya, tapi kok ditawar harga murah. Padahal kemarin pas saat ada butuh, saya pergi ke pasar itu harganya kok tinggi banget. Kan kasihan juga kan ya kita sebagai peternak rumahan, karena saya sendiri juga dulunya itu juga merasakan hal-hal yang seperti itu, karena dagang saya itu ditawar murah banget. Akhirnya bagaimana saya mencoba itu jual mahal ya, bahwa sebenarnya saya butuh, tapi saya pura-pura tidak butuh. Kalau misalkan ada para tengkulak yang datang ke sini ya, ayam ini tidak saya jual. Padahal secara diam-diam saya itu memasarkannya lewat media sosial, dan yang saya tuju sasarannya adalah langsung kepada konsumen langsung ya teman-teman ya. Jadi memang harganya itu nggak pernah ada kata turun, nggak pernah ada kata murah. Beda lagi dengan harga ayam daging ya, mungkin ya teman-teman ya, karena ayam daging kan mungkin ya, ini saya juga tidak pernah memasarkan ayam pedaging. Mungkin kalau ayam pedaging itu harganya bisa ada penurunan ya teman-teman ya. Apalagi yang sistem dengan dagang kontrak kepada para mitra-mitra seperti itu, malah kebanyakan itu pas waktu ayam naik, harga daging ayam naik ya, ayamnya di harga segitu saja. Sedangkan kalau ada harga ayam turun, para peternak ini bisa mendapatkan dampak ikut turun juga, meskipun tidak seberapa ya, tapi kan paling enggak ada penurunan gitu teman-teman. Jadi makanya saya masih senang sekali sampai saat ini saya beternak ayam kampung, karena emang kalau dilihat dari segi harga, kalau kita tahu strategi pemasarannya, emang harga ayam kampung ini tidak pernah ada kata turun dan tidak pernah ada kata murah. Kalau menurut saya teman-teman ya, itu pandangan pribadi saya sendiri seperti itu. Jadi makanya sampai saat ini, meskipun saya ini banyak ditawari, kemarin ada yang datang tuh, Mas, ini harga ayam joper ini lagi murah, ini bibitnya segini, harga ayam pedaging ini malah per kotak itu, per dus itu malah 100.000 ya, padahal isinya 100, padahal berarti kan cuman 1.000 rupiah itu per dusnya. Ya saya juga nggak mau, karena apa, untuk beternak ayam semacam itu kan sepertinya target itu berapa bulan tuh harus panen. Padahal kalau kita kasih makan seadanya seperti ayam kampung ini, perkembangan bobotnya itu akan lama sekali. Beda dengan ayam kampung seperti ini, apalagi yang kita umbar seperti ini, kita umbar saja, kita kasih makan pagi sore, ya udah bisa dilihat sendiri kan nih hasilnya, binuk-binuk seperti ini. Nah ini adalah babon saya. Nah makanya saya kemarin tidak mau ditawarin, meskipun ada harga murah ya, 100.000 itu dapat satu dus dan isinya 100 juga, malah ada lebihnya kadang 3 kadang 2, tapi saya tetap tidak mau. Ya tadi saya itu nggak mau tertekan oleh biaya pakan yang membengkak, karena seperti yang saya lihat, kebanyakan peternak ayam pejantan dan lain sebagainya itu banyak yang gulung tikar di sini, karena iming-iming harga yang bibit murah, padahal pakannya itu bisa dinaikkan secara drastis. Memang pertama kebanyakan itu kita seperti di loken, atau kita itu dikasih harga jual yang sangat tinggi sekali, dapat keuntungan, tapi setelah dapat keuntungan yang banyak, tapi setelah kita mengisi 2 kali 3 hari, 3 kali 3 kali 2 kali 3 kali seperti itu, kita itu seakan dipres ya, dengan alasan wah saat ini harganya murah, saat ini harganya turun, saat ini harga pakan lagi sedang naik, bahan-bahan untuk membuat pakan naik. Nah seperti itulah kebanyakan para mitra-mitra itu untuk menjatuhkan para peternak.
Makanya sampai saat ini saya ingin sekali ini mengembangkan ayam kampung asli ini, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih daripada kita menjual ke para pengepul dan tengkulak ya. Dan untuk pengepul dan tengkulak, maaf, ini bukan berarti saya menutup jalan pangan Anda ini. Karena rezeki Anda sudah ada yang mengatur dan rezeki saya juga sudah ada yang mengatur. Nah itu ya teman-teman ya. Dan ternyata emang benar sekali kan, ya itu tadi kan, harga ayam kampung itu tidak pernah ada kata turun, tidak pernah ada kata murah, yang mahal terus iya. Itu seperti yang saya alami, karena saya juga sering belusuan ke pasar-pasar untuk mengetahui harga. Bahkan saya malah pernah itu menjual ayam saya kepada tengkulak, kepada bakul yang ada di pasar. Terus saya membawa teman untuk saya mencoba menawar kembali itu harga ayamnya, dan berapa yang dapat keuntungannya teman-teman, 20 sampai 30 ribu. Nah itu kan ya nggak masuk akal juga kan ya. Itu pernah seperti itu saya ya, tapi tidak semua orang seperti itu. Tapi alangkah baiknya pokoknya kita bisa mengatur strategi dan siasat bagaimana kita bisa memasarkan produk kita dengan harga yang jauh lebih baik daripada harga yang dengan yang lain, supaya kita tidak pernah dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan dari penjelasan video ini kita bisa mengambil hikmah lah ya. Karena emang untuk saat ini emang saya lagi gencar-gencarnya ini promosi di media sosial untuk mendapatkan para konsumen langsung, untuk menarik perhatian konsumen langsung supaya beli ayamnya langsung ke kandang saya. Dan saya sudah mulai untuk mulai pulaan juga atau jual beli ke para peternak yang ada di sekitar saya, peternak rumahan tentunya. Tapi kalau intinya saya berdagang itu ya intinya tidak saling merugikan dan dapat keuntungan, dan saya tidak pernah menjatuhkan kepada para peternak ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama untung ya teman-teman. Dan oke ya, mungkin sampai di sini dulu video kita hari ini. Ternyata ternak ayam kampung itu tidak pernah ada harga ayam kampung itu tidak pernah ada murahnya dan selalu naik terus. Mudah-mudahan membantu dan bisa menginspirasi teman-teman untuk selalu mengembangkan peternakan ayam kampungnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, masih tetap di channel peternak tradisional. Salam sukses dari kami.